Selamat malam, perkenalkan nama saya Frans Kartasayoga Sitohang, NIM 1907016003, kelompok 3 praktikum analisis runtun waktu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok, yaitu tentang peramalan data PT KAI Indonesia tahun 2012 hingga 2019. Datanya dapat dari Badan Pusat Statistik menggunakan metode SARIMA, di mana SARIMA ini datanya harus seasonal. Nah, untuk package yang digunakan ada TSE, MAS, CAR, Forecast, T-Series, Quadproc, Zoo, Pracdiff, F-Unit Roots, dan LMTest. Kita run untuk package-nya. Kita run. Oke, package sudah terpenuhi. Setelah itu kita memanggil datanya untuk membuat dalam format time series. Kita panggil datanya, kita run. Nah, ini datanya dalam format time series. Kemudian kita menampilkan plot time seriesnya menggunakan TS plot. Nah, untuk plotnya ini masih berbentuk stasioner, yaitu tidak stasioner dalam rata-rata dan tidak stasioner dalam variansi. Nah, kita setelah itu ke plot ACF untuk menampilkan plot ACF data aslinya. Nah, didapatkan dari plot ACF-nya, datanya masih berbentuk dash down dan turun perlahan-lahan. Nah, untuk itu kita cek stasioner dalam variansinya menggunakan transformasi box choke. Kita transformasikan pakai box choke. Transformasikan. Didapatkan nilai estimasi parameternya senilainya 1,319971. Nah, setelah itu kita transformasikan lagi datanya menggunakan nilai alfa 1,31971. Kita transformasikan datanya. Nih, data setelah ditransformasi 0,99 mendekati 1. Kita run plotnya. Plot ditransformasikan nih plotnya. Kemudian kita untuk menampilkan plot ACF data yang ditransformasi tadi. Ini datanya berbentuk dice down, turun secara perlahan-lahan. Nah, setelah itu kita cek stasioner dan rata-ratanya menggunakan ADF test data aktual. Misalkan nih, mendapatkan nilai p value 0,965 melebihi taraf signifikansi 0,05. Back ordernya sini 1. Kemudian kita dip satu kali untuk data non musimannya. Untuk data non musiman, ini data non musimannya nilai udah pilihnya 0,01, berarti kita bisa melanjutkannya. Ini datanya untuk non musiman. Kemudian kita menampilkan plot ACF yang di differencing 1 tadi. Nih, sudah berbentuk cut off. Ini cut off di 01, di cut off after lag 1. Oke, kemudian kita untuk musimannya terdapat di 12 ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 di 12. Jadi setiap 12 kita differentiating di musimannya. Nih, nilainya p value-nya 0,01. Back ordernya 1. Nah, setelah itu kita mencek stasioner dalam rata-rata. Kita menampilkan plot ACF yang di differentiating 12 tadi musimannya. Nih, sudah
sudah ada di afterluck 2 0 1 2. Nah, setelah itu karena udah 0 0 1 2 berarti kita bisa melanjutkan ke model sementara. Kita lanjutkan ke model sementara ACF grid. Nah, untuk ACF dan PACF nya kita ACF dulu, masih sama bentuknya, kita ke PACF. Nah, PACF nya cut off di afterluck 1 2 0 1 2 di afterluck 2. Nah, kemudian kita bisa dilanjutkan ke tahap estimasi parameternya. Di sini kita mendapatkan modelnya sebanyak 32 model. Nah, kita run. Di sini ada dari 011, 012, ada 110, ada 111, ada 112, kemudian ada 210. Kita dapat sampai 32 model di tahap estimasi parameternya. 32 model kita run. Nah, nanti yang ada tanda-tanda bintangnya itu yang bisa dilanjutkan ke uji, ke pengecekan diagnostiknya untuk menguji normalitas residualnya ke sampai 32 model 32 untuk dilanjutkan ke pengecekan diagnostiknya untuk menguji normalitas residualnya yang ada bintang-bintangnya. Kita masih run, sampai di model 32. Oke, ini yang ada bintang-bintangnya di AR sama MA nya, yang ada bintang-bintangnya itu yang bisa dipakai buat ke white noise. Nah, untuk yang white noise nya kita mendapatkan di setiap plugnya itu kita harus diuji white noise. Oke, kita run untuk dapatkan box Elysium. Ini sudah terpenuhi untuk melebihi nilai alpha 0,05, ada 0,2, ini semua terpenuhi. Nah, jadi sudah dipenuhi itu kita lanjutkan ke prediksinya kita lanjutkan. Nah, ini karena prediksinya di sini 0, saya sudah coba di satu teman saya. Nah, ini untuk data prediksi 12 bulan ke depan dalam satuan ribu. Nah, tapi data ini dipangkatkan dengan nilai alpha tadi, nilai nilai lambda tadi yang 1,31991 didapatkan hasilnya ini. Oke, setelah itu kita lanjutkan ke model peramalannya, model arimanya. Kita menggunakan yang 210011 di periode 12. Kita run, kita panggil datanya yang dihasil di jurnalnya, datanya hasil peramalan. Kita run, masih menggunakan lambda yang tadi. Didapatkan hasil peramalan untuk 12 bulan ke depan 35.000, 32.000 hingga 38.000. Nah, setelah didapatkan nilai peramalannya, kita ingin melihat grafik perbandingan antara prediksi dan ramalannya. Kita panggil data prediksi dan ramalannya, kemudian kita panggil data jumlah penumpang kereta api 2012 hingga 2019. Sebelum kita membuat plot untuk prediksi ramalannya, kita membuat titik, membuat titiknya
membuat warnanya. Ini didapatkan plot data hasil ramalan dan data aktualnya. Seperti ini kita bisa lihat, yang hitam ini data aktual, yang hijau ini data prediksinya. Nah, berdasarkan grafik tersebut, pola datanya mendekati pola data aktualnya, serta berdasarkan grafik ramalan selama 12 bulan ke depan cenderung konstan, yang sebenarnya ada perubahan namun sangat kecil. Nah, hasil peramalan di sini bukanlah suatu nilai yang pasti akan terjadi di 12 bulan mendatang, mengingat banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penumpang kereta api di Indonesia. Mengingat di mana di Indonesia ini sedang mengalami pandemi COVID-19 yang mengakibatkan matinya transportasi karena pemerintah memberlakukan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Nah, sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah penyampaian. Saya akhiri, selamat malam dan terima kasih.